gue dikejar-kejar anjir, kata dia gitu kan. Kejar-kejar apa, kata dia. Pocong gede banget, kata dia gitu, tinggi gede. Kita udah kayak udah rancu banget pada malam itu tuh, rancu banget. Dan akhirnya tiba-tiba ada yang bisikin gue, harus ada yang ditinggal di sini. Tahun 2020 pas pandemi, gue merencanakan dengan tim gue untuk melakukan ekspor di salah satu bangunan terbengkalai di daerah Tangerang. Di situ memang terkenalnya banyak gangguan-gangguan lah ya, makanya bangunan tersebut tidak diselesaikan. Padahal tuh kompleknya itu luas banget. Dari sebelum gue ekspor sama tim gue, sebelum ekspor, tim gue ini ada beberapa gitu. Gue sudah diperingatkan oleh beberapa tim gue, karena memang beberapa tim gue sudah mendapat gangguan sebelum ekspor. Gangguan itu berupa mimpi. Satu mimpi memang didatengin dan dia ya sudah merasa terancam, diancam. Yang kedua pun sama, Hamin 2 atau 3 itu sudah konfirmasi sama gue sendiri. Gue bilang ya udah jalan, kita nggak tahu kalau kita belum kesana, karena gue itu tipe orang yang punya rasa penasaran tinggi gitu. Jadi kalau misalkan gue belum ke suatu lokasi dan gue belum lihat lokasi tersebut secara langsung, gue nggak akan percaya. Hamin 1 besokannya gue mau ekspor, malamnya itu gue nggak bisa tidur. Gue baru bisa tidur tuh pas azan subuh, baru bisa tidur gue. Di situ gue ada mimpi. Mimpinya ya sama gitu sama teman-teman gue yang lain. Intinya kita nggak boleh ke sana. Tapi pada saat itu gue tetap memutuskan untuk sana. Hari itu memang cuaca mendukung banget untuk ke daerah sana. Ya perjalanan gue ke lokasi itu lancar banget. Akhirnya sampai ke base camp, tempat kita kumpul. Kita sempat ngobrol-ngobrol, diceritain lah sama temen gue. Kebetulan temen gue itu manggil gue ibu. Bu, yakin ke sana gitu kan? Ya gue bilang yakin, kenapa gitu? Aku loh dapat cerita, katanya ada salah satu praktisi paranormal itu pernah eksplor di situ, nggak sampai 1 jam di sana. Dia itu di lokasi itu keseret selama sejauh 10 meter. Ya gue bilang ya udah kita jalanin dulu aja. Pada saat itu kita kan mau jalan itu memang dari sore ya, karena posisi jauh ya, gue di Jakarta Timur dan lokasinya di Tangerang itu kan jaraknya jauh gitu. Jadi gue memutuskan untuk nanti kita ekspor itu di jam 7:30. Itu tiba-tiba yang hujan, nggak ada mendung, nggak ada apa, di situ hujan deras banget. Di jam 9 malam itu hujan nggak berhenti. Sudah gara-gara akhirnya kita berangkat, itu masih gerimis. Kita benar-benar robos gerimis dan sampai ke sana ya baru masuk ke gangnya gitu. Baru masuk ke gang, kita kan udah disambut sama sosok-sosok yang kalau menurut gue nggak masuk logika. Nggak masuk logikanya, sosoknya itu ya kapasitasnya kuntilanak setinggi apa sih? Paling kan sih ban kayak 2 meteran lah, paling tinggi 3 meter lah gitu. Ini yang bener-bener yang bisa melebihi batas gedung tersebut gitu kan. Ya sekitar rumah 3 lantai 2 lantai di sana. Di sana kan ada rukoknya. Rukoknya itu ada rukoknya 3 lantaian. Nah itu udah dia melebihi. Dan itu sosoknya yang serem-serem banget. Sosoknya memang kuntilanak yang gue lihat. Ya. Terus yang ada sosok yang hitam yang kita sebut genderuwo itu banyak banget, dan kita tuh disambut banget gitu. Akhirnya ya udah seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas biasanya kita berdoa dulu, kita berdoa minta kelancaran. Kita langsung ke lokasi yang sempat kita dapat kabar juga di situ ada penampakan security. Jadi waktu itu kita ada pembagian 2 tim. Jadi untuk tim yang eksplor ruko-ruko itu temen gue perempuan sama temen gue yang punya kelebihannya itu, maksudnya yang punya kelebihan khususnya juga. Dan akhirnya kita eksplor ke ruko tersebut. Di dalam ruko emang posisinya kita masih hujan tuh udah mulai deras lagi gitu kan. Ya biasa, baru opening kita sudah dapat gangguan lagi. Temen gue itu hampir kesurupan, yang perempuan itu hampir kesurupan, yang benar-benar dia sudah beda tatapannya, dia sudah beda, kayak bukan dia gitu. Gue ngeliatnya kayak bukan dia gitu. Gue sampai bilang sama temen gue juga, kayaknya udah nggak bagus deh, soalnya gue nyebut temen gue tuh si Nyai ini udah beda, bukan Nyai gitu. Gue ngomong kayak gitu. Terus temen gue bilang iya, dia cuma iya aja, tapi dia sambil nggak fokus sama ya konten yang kita bikin gitu kan. Dia fokus sama sekelilingnya, nggak tahu dia sedang melihat apa, karena gue memang terfokusnya sama konten, dan temen gue itu fokus sama yang di luar sana gitu. Temen gue bilang, Bu, ini ada yang mau komunikasi katanya gitu. Ya gue bilang, ngomong komunikasi apa gitu. Security-nya datang kata dia gitu kan, arwah security-nya datang. Dia ngomong kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau memang misalkan ada yang mau komunikasi, ada yang bersedia untuk di mediasi pun nggak apa-apa, gue bilang kayak gitu. Dan sehabis kayak gitu dia mediasi, tapi tidak istilahnya mediasi pun ya nggak kesurupan atau gimana ya gitu. Dia cuma kayak ngobrol berbicara.
ya secara mereka lah ya gitu. Abis kayak gitu dia ngomong gini, dia minta doa, intinya minta disempurnakan. Gue bilang ya kalau masih sanggup silahkan, kalau tidak sanggup kita hanya bisa mendoakan saja. Gue selalu ngomong kayak gitu. Dan akhirnya security tersebut sudah sempurna. Itu menurut temen gue yang mengerti dengan hal-hal lebih dari mengertinya gitu. Setelah di lantai 1 sudah selesai, akhirnya kita ke lantai 2. Memang itu bangunan yang belum selesai dibangun, jadi di tangganya itu belum jadi tangganya, jadi nggak ada tiang penyangganya atau apa. Pada saat lantai 2 itu kan memang nggak ada penyangganya, sampai di lantai 2 pun tidak ada penyangganya, dan itu cuma satu lingkup yang kosong gitu, ruangan kosong sama satu ruangan kecil, itu kayak buat toilet ya. Dan kita udah mulai lagi. Nah di situ ada ancaman baru. Sosok ancaman barunya itu yang kita sebut genderuwo. Kenapa mengancam? Karena dia ada mengincar sesuatu. Nah setelah itu kita terus menelusuri, kita membicarakan, ya secara nggak langsung kita membicarakan dia. Sosoknya itu memang tinggi banget kan, gede. Itu posisinya berada di belakang kameramen gue. Dan di situ gue refleks, gue teriak, awas di belakang lo, gue bilang kayak gitu. Dia ngomong, apaan sih mbak, kata dia gitu. Hati di belakang lo, gue bilang gitu. Iya, kata dia gitu. Karena dia itu tipe orang yang tidak percaya sama hal tersebut, jadi dia kayak santai aja, nggak gimana-gimana gitu. Yang panik itu gue gitu, karena memang ya secara nggak langsung ya tanggung jawab tim itu ya tanggung jawab gue lah gitu. Akhirnya kita selesai take di situ, kita udah melakukan penelusuran di situ, kita cepet-cepet turun. Dan niat kita mau ngetik lagi bagian gue yang di perumahan. Nah setelah di bagian perumahan, dan gue di saat gue lagi opening, tiba-tiba ya gue nggak, istilahnya di situ tuh gue kayak gagal fokus. Gue nggak fokus sampai ya kameramen gue bilang sampai gini, santai dulu katanya, lo relax dulu gitu, lo jangan terdistract sama mana-mana, kata dia gitu kan. Intinya lo fokus, lo pelan-pelan, lo cooling down aja, kata dia gitu. Dia sampai tiba-tiba temen gue yang cewek tuh si Nyai nyamperin gue, kak tolongin, kata dia gitu. Kenapa? Kata gue gitu, kenapa? Kata dia gitu. Terus katanya, gue dikejar-kejar anjir, kata dia gitu kan. Kejar-kejar apa? Kata dia. Pocong gede banget, kata dia gitu, tinggi, gede. Abis gitu dia ngejar-ngejar gue, kita udah rancu banget pada malam itu tuh, rancu banget. Dan akhirnya tiba-tiba ada yang bisikin gue, harus ada yang ditinggal di sini. Terus gue yang langsung istighfar, gue langsung lihat sekeliling gue. Yang gue lihat tuh siapa, maksudnya gini, yang bisikin gue tuh sosoknya apa gitu. Gue sampai yang deg-degan banget gitu. Temen gue akhirnya si Nyai itu bisikin gue, harus ada yang ditinggal di sini, gimana dong, kata dia gitu. Itu kita belum tektokan cerita apapun gitu. Terus gue bilang gini, masa sih Nyi gitu kan. Kita tuh udah mulai down lah ya, masa sih Nyi gitu kan. Langsung gue ngomong kayak gitu tuh, yang bener lah gitu, jangan kayak gitu gitu kan. Gue bilang gitu, enggak lah gitu, enggak ada yang ditinggal di sini gitu. Terus ya teman gue yang bisa juga, dia ngomong gini, bu mendingan kita ganti tempat, udah nggak kondusif. Si mereka ini ya nyamperin kita gitu secara kayak gerombolan gitu. Entah apa yang mereka tuju sama kita nggak tahu. Tapi kata teman gue ini, katanya kita tuh ada yang nantang dia. Di salah satu dari kita ada yang nantang dia. Dia teman gue tuh yang benar panik, kak ayo pulang, kata dia gitu. Itu kita belum ada 30 menit loh, di sana belum ada 30 menit dia langsung, kak ayo pulang, udah gak ada kondusif sih. Aduh nih gimana, kita belum dapat konten nih gitu kan. Kita sama sekali belum dapat konten apa-apa gitu kan. Kita belum menelusuri perumahan yang seluas itu gitu, karena memang hujan terus gitu. Dan akhirnya kita mutusin buat pulang. Kita ke titik kumpul lagi, kita ke base camp lagi. Tapi sebelum ke base camp kita mampir kayak warung kopi gitu. Temen gue ini yang bisa, dia ngomong gini, baru kali ini loh aku ngeliat apa mas, leluhur kalian pada nampingin kalian satu-satu, kata dia gitu. Masa sih gitu, kita juga apaan sih mas gitu kan, gak usah halo gue kan. Saking gue kesel ya, karena memang kondisi kita lagi panik gitu kan. Tiba-tiba dia cerita seperti itu karena ngerasa anak cucunya ini sedang terancam. Karena memang yang dari sana ada beberapa yang ngikutin kita, yang tinggi gede itu sama yang kunti gede tinggi juga sama. Akhirnya kita pulang dari warung kopi itu. Udah, setelah itu kita pulang ke base camp dulu. Seperti biasa, setelah kita explore, kita melakukan pembersihan atau kita sebut cleansing. Tapi kita masih dalam keadaan terancam. Sampai temen gue bilang gini, yang bisa itu, bu pulangnya nanti ya setelah azan subuh, kamu baru boleh pulang gitu, tidur aja dulu gitu. Ya pada malam itu memang hujan deras juga gitu. Dan akhirnya kita di base camp
Dan ya si kameramen ini malam itu bilang, gue nggak enak badan mbak, belum makan kali, gue bilang gitu kan. Ya udah kita makan dulu. Akhirnya kita makan, terus ya gue sempat beliin tolak angin juga. Habis kayak gitu udah minum, dia sempat tidur tuh. Dan gue jujur nih, gue nggak tidur, gue melek. Dan gue ditemenin sama teman-teman gue, kecuali kameramen gue ya, dia tidur karena memang dia nggak enak badan. Setelah azan subuh akhirnya kita pulang. Hati gue tuh kayak nggak tenang. Stop dulu untuk konten pas itu. Kita stop sambil kita ngeliat video-video kita. Dan ya kameramen gue bilang, kalau ini jadiin kita upload itu tuh paling nggak sampai 5 menit, kata dia gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita bikin lah. Itu sempat agak dari konten sampai di upload video tersebut itu butuh waktu lama, berapa bulan gitu baru diupload gitu. Dan memang keadaan kameramen gue memang udah sakit gitu kan. Dan akhirnya terakhir kali gue ngeliat almarhum itu pada saat konten sesi tanya jawab aja sih, tentang lokasi tersebut, kenapa gue nggak sampai selesai di sana. Dan akhirnya itu terakhir gue ketemu sama beliau. Jadi sakit intinya kan. Gue bilang, lo nggak apa-apa, kata dia gitu. Nggak apa-apa mbak gitu. Memang kemarin gue sempat dirawat, kata dia gitu. Sakit apa? Enggak, gue kecapean aja, kata dia gitu. Oh ya udah, lo istirahat dulu aja, kita hold dulu lah kontennya gitu kan. Atau kita baru ngelintis gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Dan ya udah sempet, ya udah paling tanya jawab ya biasa aja gitu. Chattingan juga biasa, nggak yang ini. Dia sempet nanya, kapan lagi mbak konten gitu kan. Ya nunggu lo sehat dulu, selalu sehat, ayo kita konten lagi. Gue bilang kayak gitu. Dia yang nyemangatin gue dulu. Ayo mbak, kata dia gitu. Kita bangun bareng-bareng di channel, kata dia gitu. Selang berapa bulan apa ya, aku lupa deh. Masih tahun yang sama, tiba-tiba tuh, waktu itu posisi gue udah mulai masuk kerja. Kan waktu itu kan pandemi kan sempat dirumahin ya. Gue mulai sempat masuk kerja. Posisi gue pulang kerja, gue tiba-tiba ditelepon sama teman gue yang di Lampung. Mbak, udah tahu kabarnya si A, kata dia gitu. Kenapa? Si A meninggal. Gue lagi di angkutan umum, ya shock gue lagi di busway kan. Yang bener lo jangan bercanda. Orang gue tadi pagi, karena gue tadi paginya itu gue masih WA-an, gue masih sempat teleponan karena memang gue lagi pengen waktu itu mau bikin seragam ya. Dan gue ngomong, lo lagi ngapain sih, sibuk bener? Ya mbak, nih gue lagi masang stiker, gue lagi ngerapihin kamar. Itu pagi, itu masih komunikasi itu. Gue bingung kan, gue mau kesana sama siapa ya? Gue bilang gitu kan. Akhirnya memang beberapa waktu gue baru bisa kesana, gue ke makamnya aja. Nah, gue sempat ngelawat, tapi gue langsung ke makamnya. Sampai seperti itu, ya udahlah seperti biasa. Malam ke-7, malam ini gue ngimpi ada di suatu jalanan yang tanahnya tuh merah gitu kan. Gue kayak nungguin, gue nggak tahu nungguin siapa. Tiba-tiba ya almarhum datang, dia bawa motor tapi belakangnya goncengan sama perempuan. Gue bilang kan, lo bawa siapa sih? Gue bilang gitu, bawa siapa? Orang nggak bawa siapa-siapa. Tapi gue ngeliat itu ada sosok perempuan gitu. Gue yang, mana sih mbak? Enggak, itu lo bawa siapa gitu kan. Dalam mimpi gue, dia cuma ngomong, tolongin gue mbak. Gue kebangun, gue langsung gue ucapin pertama pasti istighfar. Bantal gue basah, gue berkeringat, gue basah semua kayak basah kuyup, kayak orang mandi gitu. Ya awalnya gue anggap itu kayak mimpi biasa, mungkin almarhum minta didoain. Habis kayak gitu ya biasa, gue bangun, gue berangkat kerja seperti biasa. Waktu itu gue pagi-pagi karena memang gue kepagian datang, ya gue ngopi dulu lah. Gue ngopi, pada saat gue ngopi ya biasa duduk kayak gini, kayak gue ngerasa tuh dia itu ada. Dia tidak mewujudkan diri, tapi baunya dia tuh tahu gitu, ini baunya dia. Gue sampai bilang, lu mau ikutan ngopi? Ya udah ngopi, tapi abis ngopi pergi. Gue bilang gitu. Lama ya, sampai hampir 40 hari. Ya sampai gue sampai kayak, gue udah gak kuat loh, sebenarnya ada apa sih gitu kan. Akhirnya gue nge-share ini sama orang yang gue percaya, untuk gue share hal-hal seperti ini gitu kan. Ya gue ceritain semuanya. Beliau tersebut ngomong gini, emang kamu habis dari mana neng? Kata dia gitu kan. Ya biasa, aku kan konten aku kan konten horor gitu kan. Emang ke tempat apa? Ya gue ceritain kan. Ya udah, kata dia gitu. Terus ya gue bilang gini, kalau memang dia belum sempurna, tolong bantu sempurnain. Karena bukannya gue nggak mau diganggu, gue kasihan kalau sampai dia nggak tenang. Apa sih gue sampai detik ini tuh, di saat dia ulang tahun, gue ngerasain vibes-nya dia. Paling kalau misalkan merasakan vibes-nya dia, gue selalu pas hari ulang tahunnya dia, gue selalu ya happy birthday gitu kan. Terus udah lo tenang di sana ya gitu. Gue selalu berdoa buat lo gitu. Gue selalu kayak gitu. Itu aja sih yang gue mau ceritain. Dan itu yang bikin gue trauma untuk konten horor lagi. Karena memang ya belum move on dari ini. Karena masih teringat kejadian itu. Karena yang memang dari awal pun ya mungkin ini keegoisan gue lah. Tanpa memikirkan tim gue. Makanya akhirnya gue
mempensiunkan diri untuk menjadi content creator horor.